Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cangkir, Berbincang dan Berpikir ala Polkes Show bersama saya Yani Puspitasari. Kali ini Cangkir kedatangan tamu dari Poltekkes Jayapura. Telah hadir bersama kami Pak Budi dari Poltekkes Jayapura. Iya, Apa kabar betul. Pak? Baik, Baik. Mbak. Alhamdulillah. Bisa memperkenalkan diri dulu mungkin Pak sebelum kita lanjut ngobrol. Baik, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, saya Budi Kristanto dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jayapura. Kami ke Poltekkes Jogja ini sedang melaksanakan kegiatan benchmark untuk pembentukan BLU di Poltekkes Jayapura. Mungkin itu dulu, Pak. Kesini ada berapa orang Pak timnya Pak? Kami kesini ada 21 orang. Banyak sekali ya Pak. Lumayan ya, bedol desa, Pak. Bedol desa. Ini rangkaian kegiatannya salah satunya ke Poltekkes Jogja atau memang hanya ke Poltekkes Jogja saja? Kami rangkaiannya dari Poltekkes Jogja. Setelah dari Poltekkes Jogja berproses, setelah itu kami ke Poltekkes Jakarta 3. Oh gitu. Nah, di sana kami berproses lagi. Setelah itu baru kami kembali ke Jayapura. Berarti ini khusus benchmarking tentang BLU ya Pak ya? Betul sekali, Mbak. Berarti di Jayapura saat ini posisinya belum BLU belum atau bagaimana? BLU dan sedang proses menuju BLU. Oh, proses menuju BLU. Progresnya sudah berapa lama ini Pak? Kalau untuk proses menuju BLU ya baru belakangan ini, tahun ini saja baru mulai menggeliat lah gitu, karena memang tuntutan. Oh gitu. Dan semua harus BLU, sehingga kami juga harus siap-siap dan menguatkan diri untuk belajar BLU, bagaimana belajar BLU yang baik, bagaimana memulainya seperti apa, dan nanti mengakhirnya atau mempertahankannya seperti apa gitu. Jangan sampai berakhir ya. Nah, itu masalahnya. Itu tadi disampaikan tuntutan BLU itu dari mana Pak? Dari direkturnya kah atau dari eselon 1? Dari eselon 1, karena memang kita diarahkan semua ke BLU kan. Jadi ya kita harus siap. Di tahun 2023 diwajibkan semua untuk BLU ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Kenapa milih Poltekkes Jogja? Karena dari track record yang ada. Aduh. Jogja merupakan salah satu rujukan kalau kita mau membangun BLU, karena dari dokumen yang ada, dari istilahnya sejarah yang ada, dari apa yang kami dengar, kami lihat, kami rasakan, bahwa Jogja itu memulainya dari nol putul istilahnya, sampai sekarang jadi sebesar Alhamdulillah ini. Ya Pak. Jadi ya itu yang harus kita belajar dari situ. Kita kan memulai dari nol putul itu kan lebih susah. Jadi bagaimana menyiapkan perjuangannya ya Pak ya. Itu sudah indah pada waktunya. Itu akan indah buahnya manis sekali ya Pak ya. Oke, selama di Poltekkes Jogja ini sudah berapa hari Pak? Ini hari kedua berarti hari ya? Kedua. Tapi di Jogja saya hari ketiga. Oh, di Jogjanya hari ketiga, tapi di Poltekkes Jogjanya hari kedua. Selama di Poltekkes Jogja apa saja yang sudah didapat Pak? Banyak sih. Apalagi tadi kami dari kemarin kami belajar tentang bagaimana mempersiapkan BLU-nya, dokumen-dokumen dan strategi-strateginya. Kemudian hari ini kami melihat bagaimana unit-unit usaha yang dibangun untuk mendukung BLU itu. Itu suatu hal yang sangat baru bagi kami, dan itu menjadi suatu hal yang harus kami pelajari, terus kami kembangkan, karena itu menjadi tulang punggung nantinya di BLU yang ada gitu. Sangat banyak pelajaran yang kami pelajari walaupun baru 2 hari ini. Kalau menurut Pak Budi, yang sudah ada di Jayapura, yang belum ada di Jayapura tetapi sudah ada di Poltekkes Jogja, apa aja Pak? Yang ada di Jayapura? Yang belum ada di Jayapura, yang mau dibawa ke Jayapura dari Jogja. Kami hampir ya, kalau usaha mungkin baru ada sedikit-sedikit. Kalau masalah perencanaan anggaran,
kami sudah mulai belajar. Yang akan banyak dibawa itu mungkin masalah bagaimana membangun BLU dan mempertahankan dengan yang kita punya, mengembangkan apa yang kita ada, yang kita punya gitu. Karena di sana itu kan kita masih PNBP, masih PNBP, jadi semua masih negara ini kan, masih dimanja lah istilahnya begitu. Nah, dari manja ke mandiri itu kan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, yang membudayakan. Dari apa yang ada di sini misalnya salah satunya kreativitas dari dosen-dosen, inovasi dari dosen-dosen, itu yang akan kami mungkin bawa ke sana, kami kembangkan di sana, karena sebenarnya raw material di sana itu banyak. Tinggal bagaimana memacu dosen untuk lebih berinovasi, lebih berkreatif gitu. Ini tadi diajak muter-muter kemana aja Pak? Muter semua ya, mulai dari paling ujung sana klinik sama guest house, kemudian di Jayapura sudah ada klinik? Belum ada. Belum. Mudah-mudahan ini dibangun, ada nanti. Kalau jadi bangunannya akan ada klinik. Kemudian ada mini hospital. Ya sudah ke mini hospital juga. Ya, mini hospital, terus ke CBT, lab CBT, ke perpustakaan, ke lab terpadu yang ada di gedung AG kah di situ. Kemudian ke PUI PK Nova Kesmas. Nah, itu juga ternyata banyak yang bisa kita buat di sana, dari saya lihat contoh-contoh di situ. Oh, berarti memang kita punya masih dosen, mahasiswa mungkin lebih inovasinya harus, kreativitas di inovasinya harus dibangkitkan gitu ceritanya. Termasuk tadi kami ke depan ke bisnis, untuk core bisnisnya itu kan ada percetakan. Ada percetakan di depan. Ada air galon. Ada Poltekwa Pak namanya. Poltekwa. Nah, itu kan bisa kita buat di sana. Iya Pak. Bisa kita bangun, kan tidak terlalu, istilahnya tidak butuh ruangan terlalu besar. Kalau hitung-hitungan anggaran tidak terlalu besar juga, tapi mempunyai dampak yang besar. Di sana ada jurusan kesehatan lingkungan. Ada. Berarti kami bisa diberdayakan. Kami di sana ada 6 jurusan. Ada keperawatan, gizi, kesehatan lingkungan, kebidanan, TLM, dan farmasi. Hampir sama berarti ya dengan Poltekkes Jogja. Iya. Mahasiswanya ada berapa Pak di sana Pak? Kalau total mahasiswa sekitar 3.000-an. Oke, berarti tapi hampir kami sama loh Pak, itu 11-12 dengan Poltekkes Jogja. Tapi kami tersebar di 1 kota 6 kabupaten. Jauh-jauh ya Pak jaraknya itu Pak? Antar kalau kabupaten. yang dalam domisili kami ada 9 prodi. Sisanya 11 prodi itu di luar domisili. Jarak antara yang kampus utama dalam domisili dengan setiap prodi yang di luar domisili, kita harus naik pesawat. Beda kalau di Jogja cuma maksimal 30 menit. Artinya kita mengkoordinir SDM cepat, juga cepat gitu. Kan Pak ya. Sana harus kita naik pesawat. Naik pesawat ya 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau naik pesawat kecil biasanya ya 1,5 jam. Kalau yang ke Merauke, kan Jayapura Merauke itu bisa naik pesawat besar tuh 1 jam. Anggap saja sini Jakarta lah. Sini Jakarta, tapi kan kalau misalnya ngajar gitu kan perlu waktu yang. Jadi kembali lagi Pak ke BLU tadi. Targetnya kapan mau jadi BLU Pak? Di tahun ini? Kalau target tahun ini kemungkinan tidak bisa, karena kan ini sudah akhir tahun. Kemungkinan tahun depan akan diupayakan tahun depan. Itu target dari eselon 1 tadi maksimal 2023 di akhir tahun berarti ya Pak tahun ya? Artinya sebelum akhir tahun mau tidak mau kita sudah harus. Sudah prepare dari sekarang gitu. Ini progresnya sudah berapa persen ini Pak? Masih mau dikata masih sekitar 20-30% kah? 20-30%. Itu pendampingannya dengan Poltekkes Jogja. Kan baru satu kali pendamping, karena dari cerita yang kami dengarkan dari kemarin kita curah pendapat, ternyata tidak bisa cuma
2-3 kali pendampingan. Iya, betul. Berarti ini kita baru mulai kalau begitu. Kalau begini berarti baru mulai, masih panjang ceritanya. Saya bilang, ya kita pelan-pelan saja lah. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah enak Pak komunikasi, bisa lewat Zoom, tidak harus lintas provinsi dari sini ke sana. Berapa hari betul. Pak perjalanan Pak kemarin? Kalau naik pesawat ya seharian lah. Seharian full ya, berarti perjalanan dihitung 1 hari 24 jam lah ya Pak ya? Seberangkat dari sana pagi jam 9 sana, berarti jam 7 sini. Sampainya sini kemarin itu jam 3 sore. Berarti besok gantian Jogja yang dibawa ke sana. Kalau Jogja ke sana besok pagi baru sampai. Oh gitu. Ya. Jam segini berangkat, besok pagi baru sampai. Gitu. Oh, lelah ya. Ya kayaknya berat. Jadi makanya kalau kita ada di kegiatan, jalan itu. Makanya kemarin kenapa kita datang sehari sebelumnya. Kalau kita hari ini datang langsung kegiatan masih oleng-oleng itu. Jet lag itu. Jadi nggak bisa fokus ya Pak ya. Itu sudah. Berarti planningnya setelah dari Poltekkes Jogja ini apa Pak? Setelah ini kami masih berguru lagi ke Jakarta 3. Setelah dari Jakarta 3 cari ilmunya lagi. Nah, nanti rencana kami akan pulang dan kami kumpul lagi bersama, membahas apa-apa yang sudah kami peroleh. Kami nanti membuat semacam resume begitu, dan kami undang, mungkin akan ada pertemuan secara daring dengan Jogja atau dengan Jakarta 3 untuk dokumen-dokumen. Berarti itu. yang datang ke sini memang sudah tim-tim yang ditetapkan ya? Iya. Itu ada pokja-pokjanya apa semua? Pokja-pogjanya. Ada pokja-pokja. Jadi setiap pokja sudah terwakili. Kayak saya di Pokja SPM. Standar pelayanan minimal. Nanti ada yang Pokja tata kelola, Pokja strategi bisnis, ada semua. Ada berapa pokja ya Pak ya? Kemarin kita ada 4 pokja ya. 4 pokja. Yang satu pokja laporan keuangan kan? Ya. Laporan keuangan. Jadi 4 pokja. Kalau menurut Pak Budi Pak, setelah muter-muter nih 2 hari lah di Poltekkes Jogja, ada saran nggak untuk Poltekkes Jogja? Saran perbaikan lah. Misalnya, kurang ini atau kurang apa? Saya bingung mau bilang saran perbaikannya. Wong rumah saya lebih jelek, mau kasih saran perbaikan itu loh. Nggak apa-apa Pak, kan lebih agar Poltekkes Jogja juga lebih baik. Karena begini, kami datang dari yang istilahnya yang kurang. Begitu kami lihat Jogja, ini di saya tidak ada, ini di saya tidak ada, ini di saya tidak ada. Banyak nggak ada gitu. Saya melihat Jogja ini kan sedang terus bergeliat gitu. Pembangunan, katanya nanti mau dibangun rumah sakit pendidikan. Katanya rencana seperti itu. Rencana seperti itu. Rumah sakit pendidikan, terus di belakang itu perpustakaan 6 lantai kan nantinya. 4 lantai. Perpustakaan saja 4 lantai. Kami punya 2 lantai saja nggak penuh gitu. Artinya Jogja luar biasa. Ini kami juga sedang bangun rusun mahasiswa. Nah, tadi di info. Ke sana nggak Pak? Sempat main ke sana? Mau ke sana tapi tadi capek, ibu-ibu ini nggak ada yang berani capek, sudah kita balik langsung saja dari guest house balik. Kurang sedikit lagi padahal itu. Makanya kan ditunjuk sama Pak Handoko, itu di sana di yang gerbang kuning itu ke sana sedikit. Iya. Sudahlah Pak, balik saja. Artinya kelihatannya sudah mulai mencari peluang-peluang untuk pemasukan tuh BLU gitu kan. Berarti saat ini masih dari mahasiswa ya pemasukannya ya Pak? Iya. Sudah melirik apa aja Pak yang mau dijadikan usahanya di Jayapura Pak? Sudah lirikan kami kemarin sudah mengarah, ada beberapa hal sih sebenarnya yang bisa kita langsung eksekusi. Contohnya di sana kami ada bangunan kantin yang selama ini kan dikelola bebas lah katakanlah begitu. Terus ada fotokopi, sama ada semacam ruangan tidak terlalu besar, itu biasa dipakai toko, dulu koperasi namanya. Tapi sekarang sudah nggak aktif gara-gara banjir terus akhirnya nggak aktif. Terus pandemi kemarin kan nggak ada mahasiswa masuk.
Nah itu kita lirik, ini bisa langsung eksekusi saja ini. Nanti kita minta dieksekusi langsung jadikan salah satu kita punya pendapatan. Iya. Terus ada bab saya lihat ada lahan-lahan yang mungkin tidak terlalu produktif, ya kita mungkin kerjasama atau bagaimana untuk memanfaatkan tempat-tempat seperti itu. Biasa kan ada tempat yang ya kalau kami tuh karena dia di perbukitan, jadi banyak tempat yang kosong gitu. Kosong artinya karena pohon-pohon, sehingga kelihatannya tidak terlalu maksimal untuk dimanfaatkan gitu kan. Karena perbukitan. Tapi itu memang sudah tanahnya Kemenkes ya Pak ya? Iya. Walaupun masih sering dipalang-palang. Curcol dikit nih, curhat colongan ini. Nah, ini saja kan tadi ada cerita lagi dikasih, kan kami sedang membangun ini, membangun laboratorium terpadu 3 lantai. Sudah sedang proses pembangunan di Palang. Baru tadi dapat fotonya di Palang. Tidak boleh diteruskan gitu ya Pak ya? Saya aduh. Jadi mau ngembangin sayap juga susah ya Pak ya? Gitu. Padahal kita sudah berpikir bahwa itu nanti jadi salah satu BLU juga. Pendapatan ya, pemasukan. Ada poliklinik di situ. Nanti ada lab OC. Nah, dari lab OC kan bisa disewakan untuk yang misalnya ada stickers, ada yang tidak punya laboratorium OC bisa sewa di kami. CBT ada juga bisa sewa di kami. Artinya gitu. Lahan itu banyak ya Pak banyak, ya? Sudah. Banyak sekali. Setelah kita lirik-lirik lumayan. Ternyata semua bisa bisa dibisniskan ya Pak ya. Itulah BLU Pak, arahnya ke sana ya. Dulu Jogja juga nggak tahu, ternyata ini bisa dibisniskan ternyata. Sekarang memang diarahkan ke sana. Sekarang kita bicara dengan misalnya jurusan Kesling. Tadi sudah ke Poltekua tadi. Itu. Saya bilang itu kan bisa. Tidak banyak kan saya bilang itu. Sudah tinggal nanti usul cari ruangan di mana, bikin. Yang penting kan untuk kebutuhan kita sendiri. Iya, untuk dari kita, untuk kita ya Pak saja, ya. Setiap pakai acara, pakai dari situ. Setiap ruangan, minuman air galon di ruangan harus pakai situ. Selesai kan. Artinya uangnya berputar di situ juga gitu. Itu untuk Poltekmart tadi sempat mampir nggak Pak? Ada ya. Nah itu di Poltekkes Jogja, remunerasi kami itu setiap bulannya itu memang disisihkan 100.000 pegawai untuk di Poltekmart. Jadi memang pegawai bukan dituntut ya, diminta untuk memakmurkan Poltekmartnya Polkesio. Nah itu satu ide yang bagus. Jadi walaupun dibilang kita memisahkan, tapi kan kita dapat sesuatu. Iya. Kita kasih 100.000, tapi kita ambil sembako kan katanya gitu. Sama saja kita harus belanja di situ. memakmurkan diri sendiri. Seperti itu yang bisa kita juga bangun di sana nanti, yang seperti gitu. Misalnya salah satu air galon gitu kan. Nah, itu bisa kalau memang mau dibuat seperti toko gitu, Poltekmart di sana bisa juga. Malah cepat gitu nantinya. Apalagi yang kita taruh di dalam adalah kebutuhan sehari-hari. Yang ya namanya ibu-ibu kan kadang susah mau ke toko atau ke kios atau ke pasar, di situ lebih kita siapkan ya. Bila perlu bisa pakai delivery gitu kan. Betul Pak. Ada hal-hal lain mungkin Pak yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Closing statement dari Pak Budi. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Poltek Jogja yang sudah membuka kami punya wawasan, membuka kami punya hati bahwa kita tuh bisa sebenarnya. Yang selama ini kita selalu pesimis, nanti kalau BLU nanti kita begini. Tapi setelah saya perhatikan, tadi kita keliling-keliling dengar penjelasan, ternyata kita bisa sebenarnya. Bisa karena banyak peluang yang bisa kita
kita gapai di situ, bisa kita manfaatkan di situ untuk mendukung kita punya BLU. Makanya kita punya YEL itu BLU kita orang bisa. Iya, kita orang bisa. Kita orang bisa. Ya memang harus bisa. Harus gitu. bisa. Pasti bisa, Pasti Pak. bisa. Pasti bisa. Bisa. Yakin dulu di awal ya, Pak Iya, kita orang bisa. Oke. Gitu. Baik, Pak Budi, terima kasih atas Terima waktunya. kasih juga, Mbak. Salam untuk Ibu Direktur. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Kita akhiri cangkir pada sesi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kami dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, kami datang ke Poltekkes Yogyakarta dengan tujuan bahwa kami memilih Poltekkes Yogyakarta sebagai pendamping Satker Poltekkes Jayapura menuju Badan Layanan Umum, karena kami percaya bahwa Poltekkes Yogyakarta ini sudah menjalani sebagai Satker BLU sudah lebih 10 tahun, sehingga kami tahu bahwa semua proses sudah dilewati dengan baik dan hasil BLU sudah dirasakan oleh semua pegawai, semua mahasiswa, bahkan kelembagaan Poltekkes sendiri sudah merasakan manfaat daripada Badan Layanan Umum itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk datang melihat secara nyata tentang proses Badan Layanan Umum yang sudah dijalankan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Intinya kami dari Pokja Rencana Strategi Bisnis untuk persiapan BLU, kegiatan Benchmark ini menurut saya ini sangat luar biasa, karena memang Poltekkes Yogyakarta ini karena sudah lama menjalankan BLU, jadi banyak hal yang sudah berjalan baik. Terutama dari usaha-usaha yang ada ini luar biasa, karena walaupun memang belum maksimal betul, mungkin seperti percetakannya belum yang besar, namun itu sudah berjalan. Demikian pula dengan minimarket ataupun tempat penjual makanan buat mahasiswa ini juga sudah berjalan. Namun yang saya lihat di klinik itu harapan kami juga bisa survive ya, karena memang di sana juga banyak di sekitar kampus itu banyak tempat-tempat puskesmas yang mudah dijangkau juga oleh masyarakat. Mudah-mudahan kami juga bisa menyiapkan seperti layaknya mini hospital, sehingga masyarakat juga bisa mengakses di tempat kami. Untuk kami dari tim LK itu kami sudah banyak belajar kemarin dengan Mbak Galuh. Untuk BLU ke depan itu kami mendapatkan informasi lebih banyak tentang pembagian job dalam mengelola dana BLU. Ternyata beda dengan kami yang masih PNBP. Di sini kami bisa mengadopsi bagaimana cara pengelolaannya dan pelaporannya, dan juga kami sudah mendapat gambaran dana-dana kelola BLU itu diperuntukkan untuk apa saja. Itu yang kami dapatkan. Selebihnya mungkin kami masih bisa belajar lagi lebih banyak untuk kemajuan, dan untuk kedepannya kami akan berusaha supaya menjadi terbaiklah seperti Poltekkes Jogja. Terima kasih.